Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan hidup mahasiswa. Baik, adapun maksud dan tujuan kami untuk membuat video ini guna untuk menjalankan kewajiban kami selaku mahasiswa, yang dimana kami diberikan tugas untuk mempresentasikan mengenai produk yang akan kami buat, yang dimana kami membuat produk briket dari bahan-bahan alami. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yang dimana kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Fikri Habib, yang kedua ada Satrio, yang ketiga ada Humaira Basri, yang keempat ada Rizka Yanti, dan yang kelima ada saya sendiri, Lisa Puspadewi Malo, selaku moderator pada presentasi kali ini dan selaku pemateri pertama pada presentasi kali ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Bab 1, pendahuluan. 1, latar belakang. Pada beberapa tahun belakang ini, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM, terutama minyak tanah, terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya mengatasi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak ialah melalui briket. Sekam padi adalah salah satu sumber energi biomasa yang dipandang penting untuk menanggulangi krisis energi belakangan ini, khususnya di daerah pedesaan. Oleh karena itu, keberadaan yang cukup melimpah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang terbaru yang akan memiliki nilai ekonomis, yaitu dapat dicampurkan dengan serbuk gergaji kayu sebagai bahan dasar briket. 2, potensi peluang pasar. 1, penggunaan efektif dalam berbagai sektor. Hasil survei menunjukkan bahwa produk briket dapat digunakan secara efektif dalam berbagai sektor, termasuk rumah tangga, industri, dan memungkinkan sektor komersial. Adapun sekam padi yang paling menjanjikan adalah diperuntukkan untuk ketergantungan yang lebih efektif. 2, harga bersaing dan keuntungan ekonomi. Menyajikan briket dengan harga bersaing dibandingkan dengan bahan bakar konvensional yang menjadi daya tarik utama. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan briket dapat menarik konsumen untuk beralih. 3, perbandingan produk dengan produk sejenisnya yang sudah ada. 1, bahan baku berkualitas tinggi. PKMK briket menggunakan serbuk biomasa berkualitas tinggi dari limbah pertanian yang telah melalui proses pemilihan dan pengolahan. Ini memastikan kualitas bahan baku lebih baik dibandingkan dengan beberapa produk sejenisnya yang mungkin menggunakan bahan baku yang kurang selektif. 2, bahan perekat yang ramah lingkungan. Produk ini menggunakan bahan perekat alami atau ramah lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berpotensi merugikan lingkungan. Hal ini dapat menjadi poin penjualan yang signifikan di pasar. Semakin memperhatikan keberlanjutan. 4, karakteristik pasar. 1, alokasi geografis. Calon konsumen terkait produk briket dapat tersebar di wilayah Kabupaten Luwu dan sekitarnya. Fokus pada wilayah ini karena keberadaan limbah pertanian dan tingginya kebutuhan energi. 2, kategori pendapatan. Segmentasi berdasarkan kategori pendapatan menunjukkan bahwa calon konsumen dapat berasal dari beberapa lapisan masyarakat, namun fokus pada segmen menengah atas memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi produk inovatif. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Humaira Basri dengan NIM 2211316. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum mengenai rencana usaha yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu analisis kelayakan usaha, yang termasuk di dalamnya yaitu sumber daya dan analisis keuangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kondisi umum lingkungan yang di dalamnya berupa potensi sumber daya yang berupa limbah pertanian seperti sekam padi dan serbuk kayu yang kami gunakan sebagai bahan baku briket, dan juga meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dengan energi bersih. Selanjutnya yaitu peluang pasar yang di dalamnya termasuk pertumbuhan pasar energi bersih dan produk ramah lingkungan. Yang kedua, dukungan regulasi pemerintah untuk energi bersih, di mana usaha kami ini dapat membantu pengurangan limbah di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu tingginya ketergantungan pada bahan bakar konvensional, di mana bahan yang kami gunakan untuk produk kami ini sangat ramah lingkungan dan mudah untuk didapat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional. Selanjutnya yaitu analisis keuangan usaha, di mana aktivitas operasional berupa penerimaan kas dan pelanggan yang di dalamnya yaitu yang termasuk di dalamnya yaitu penjualan produk briket
senilai 8 juta rupiah dan pembayaran hutang sebanyak 7.500.000 rupiah dan pengeluaran kas untuk aktivitas operasional yang termasuk dalam pembelian yang termasuk di dalamnya yaitu pembelian bahan baku sebanyak 2 juta dengan biaya produksi sebanyak 3.500.000 rupiah dengan gaji upah sebanyak 800.000 dan biaya distribusi sebanyak 1.200.000 dan selanjutnya yaitu aktivitas investasi di mana penerimaan kas dan aktivitas investasi yang termasuk di dalamnya yaitu penjualan aset tetap sebanyak 500.000, pengeluaran kas untuk aktivitas investasi dan pemberian aset tetap sebanyak 300.000 dan selanjutnya yaitu aktivitas pendanaan di mana penerimaan kas dan pendanaan yang di dalamnya yaitu pinjaman sebanyak 1 juta dan pengeluaran untuk aktivitas pendanaan di dalamnya yaitu pembayaran pinjaman sebanyak 200.000 serta penambahan bersih kas di awal sebanyak 1 juta dengan penambahan atau pengurangan bersikap sebanyak 4 juta dengan kas akhir dengan jumlah 5 juta. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Rizka Yanti LK, NIM 22113008. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan produk yang akan kami buat. Yang pertama, input. Adapun bahan-bahan dan alat yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu sekam padi, serbuk kayu, dan kertas. Yang kedua tepung tapioka. Ketiga kompor. Keempat kaleng biskuit. Yang kelima baskom. Dan yang terakhir pipa paralon. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah bab 3 metode pelaksanaan. Adapun proses yang dilakukan, yang pertama adalah sekam padi atau serbuk kayu dibakar hingga berwarna hitam. Kedua, untuk limbah daun, sekam padi dan serbuk kayu pertama dibakar hingga hangus dan berwarna hitam, kemudian dicampurkan juga dengan tepung kanji atau tepung tapioka yang sudah dipanaskan. Selanjutnya, bubur kertas atau bubuk pembakaran tadi yang sudah dicampurkan masing-masing. Tepung tapioka atau tepung kanji dicetak menggunakan cetakan pipa paralon, kemudian dijemur 2-3 hari atau bisa juga menggunakan oven. Setelah itu, melakukan penjemuran atau proses pengeringan. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian apakah briket sudah layak untuk diperjualbelikan. Dan yang terakhir adalah pengemasan produk. Terima kasih. Oke, langsung saja di sini di bab 3 tentang metode pelaksanaan. Di sini tentang yang ketiga itu output, di mana di sini terdapat sudah ada gambar hasil dari pembuatan briket, output dari briket, dan keempat itu evaluasi. Evaluasi ini mencakup tentang penjualan offline dan online, di mana penjualan offline ini kita menggunakan promosi kesana kemari ke rumah makan menjual briket. Online ini kami memposting di Instagram dengan Facebook dengan story WA tentang penjualan online ini. Oke, di sini bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Biaya dan jadwal kegiatan ini anggaran biaya. Yang pertama bahan habis pakai besarannya 2.175.000, 544.000, 2.160.000. Sewa dan jasa besarannya itu 2.160.000, 540.000. Transportasi di sini besarannya 1.200.000 dan 300.000. Lain-lainnya itu sekitar 1.080.000 dan 270.000. Jadi jumlah totalnya itu 8.269.000. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu mencakup pengumpulan anggaran. Bulan pertama itu yang aktif itu Fikri Habib dan pengumpulan anggaran. Pengumpulan alat itu bulan kedua yang aktif itu Satrio. Pengumpulan bahan itu bulan ketiga yang aktif itu Rizka Yanti LK, Humayra Basri, dan Lisa Puspa Dewi Malo. Bulan keempat untuk pengumpulan anggaran itu Fikri Habib. Untuk alat juga Fikri Habib, pengumpulan bahan Rizka Yanti LK dan Humayra Basri. Dan bulan kelima yaitu untuk pengumpulan anggaran juga itu Fikri Habib, pengumpulan bahan, dan Rizka Yanti LK dan Humayra Basri. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator.